Ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nine Dash Line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Ingat, ingat. Coba lihat, yang namanya Blok Mahakam itu lebih puluhan tahun dikuasai oleh Perancis dan Jepang. 2015 sudah kita serahkan 100% ke Pertamina, coba. Nih, 100% ke Pertamina. Blok Rokan yang dikelola Chevron Amerika berapa puluh tahun sudah dikelola. Sekarang baru saja sudah dimenangkan oleh Pertamina, 100% ini Pertamina. 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Ini apa bagus ini kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak ikut. Semuanya bubar, nggak jadi. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya lockdown kota atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Ya. Ya. Tapi bukan berarti mengorbankan ekonomi. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi, gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah. Yaitu di era COVID, 70-80% kabinet bilang, Pak lockdown Pak. Bahkan dunia ya, bukan cuma Indonesia. Di kabinetnya Pak Jokowi, bukan cuma DPR. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Coba misalnya Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Jokowi, Freeport sudah menjadi milik Indonesia. Bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Hati-hati kalau kita bicara Freeport. Ini kami sampaikan, mohon berkenan meneruskan kepada Pak Joko Widodo, Presiden terpilih kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Roy Panci CS kalau nggak percaya Pak Jokowi alumni. Demikian tadi kita menyaksikan bersama-sama. Langsung diserahkan kepada Mas Anies ya. Dan monggo langsung Mas Anies Baswedan untuk menanggapi sekaligus. Iya, silahkan. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya. Sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang
tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.